Kita semua tahu, di ASEAN ini sedang terjadi pergeseran kekuatan ekonomi yang luar biasa. Nah, saat satu raksasa kelihatan mulai goyah, raksasa lain justru melihat sebuah peluang emas. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebetulnya terjadi antara Singapura dan Indonesia saat ini? Oke, kita mulai dari sebuah pernyataan yang, wah, cukup bikin kaget ya. Ini bukan dari analis sembarangan, tapi langsung dari Perdana Menteri Singapura sendiri, Lawrence Wong. Pernyataan ini tuh bukan sekedar headline biasa loh. Ini semacam sinyal alarm yang memulai perbincangan besar tentang masa depan ekonomi seluruh kawasan. Dan peringatan itu ternyata bukan omong kosong. Coba lihat angkanya. Lebih dari 20.000 profesional baru aja kehilangan pekerjaan mereka. Ini bukan cuma angka di atas kertas, ini adalah sinyal yang sangat kuat tentang seberapa serius situasi yang lagi terjadi di sana. Nah, yang bikin ini makin serius adalah kalau kita lihat siapa aja yang terdampak. Ini bukan perusahaan-perusahaan kecil, teman-teman, tapi raksasa multinasional, mulai dari bank sekelas DBS dan Standard Chartered, raksasa teknologi kayak Grab dan TikTok, sampai ke sektor energi dan penerbangan. Ini menunjukkan kalau masalahnya tuh udah dalam dan menyebar ke banyak sektor. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, kelihatan kan sebarannya? Sektor IT, properti, jasa profesional, keuangan, sampai retail, semuanya kena. Jadi jelas ya, ini bukan masalah satu industri doang, tapi ini isu yang mengguncang fondasi ekonomi Singapura secara keseluruhan. So, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah ini tanda-tanda krisis besar atau jangan-jangan ini cuma koreksi pasar yang memang harus terjadi? Oke, coba kita lupain dulu headline yang heboh dan kita lihat apa kata datanya. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Apa iya, Singapura, sang macan Asia itu, sekarang benar-benar di ambang kehancuran? Jawabannya bakal kita temukan di slide-slide berikutnya. Tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi menarik. Di tengah semua berita PHK massal tadi, ada data yang seolah-olah berlawanan. Di tahun 2024, ekonomi Singapura justru tumbuh kuat loh, di angka 4,4%. Nah, ini adalah bukti pertama kalau ceritanya ternyata jauh lebih kompleks. Dan keanehan ini berlanjut. Proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2025 bukannya turun, malah dinaikkan jadi sekitar 4%. Ini kan aneh ya, ekonomi yang katanya lagi krisis kok proyeksinya malah naik. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan disinilah kita menemukan titik terangnya. Jawabannya ada di proyeksi untuk tahun 2026. Pertumbuhannya diprediksi akan melambat, turun ke angka 1-3%. Jadi ini bukan tanda kehancuran total, melainkan sebuah perlambatan yang signifikan. Jadi inilah gambaran besarnya. Di satu sisi, headline media teriak-teriak soal kehancuran. Tapi di sisi lain, data yang lebih tenang menunjukkan adanya perlambatan yang sudah diprediksi. Ini bukan kiamat ekonomi, tapi lebih ke sebuah koreksi struktural, sebuah perubahan fundamental. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kenapanya. Kenapa perusahaan-perusahaan raksasa ini melakukan PHK massal, padahal kalau kita lihat datanya, ekonomi mereka masih tumbuh? Ini kan kayak sebuah paradoks ya. Jawabannya ada di dua faktor eksternal ini. Pertama, Singapura itu kan ibarat jantungnya perdagangan ASEAN. Jadi ketika mesin perdagangan dunia mulai melambat, merekalah yang pertama kali merasakan dampaknya. Kedua, siklus teknologi seperti AI dan chip yang lagi panas-panasnya sekarang diperkirakan akan mulai mendingin. Ini bakal menekan sektor ekspor andalan mereka. Jadi, kesimpulan pentingnya adalah ini. PHK massal ini bukanlah tanda kegagalan. Sebaliknya, ini adalah langkah antisipasi dari perusahaan-perusahaan. Mereka ibaratnya lagi mengencangkan sabuk pengaman untuk bersiap menghadapi badai yang akan datang. Bukan karena kapalnya sudah tenggelam. Oke, kita udah paham nih situasi di Singapura. Tapi cerita ini nggak berhenti sampai di situ. Justru sebaliknya, di tengah tantangan yang dihadapi tetangga kita, sebuah pintu peluang yang luar biasa besar terbuka lebar untuk Indonesia. Mari kita sebut ini momen emas Indonesia. Ini adalah momen yang sangat krusial. Ketika satu pemain utama sedang sibuk membereskan urusan internalnya dan bersiap menghadapi masa sulit, panggung utama justru jadi kosong, dan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk maju dan mengambil peran yang lebih besar. Jadi, apa aja sih peluang konkretnya? Setidaknya ada 3 langkah strategis yang bisa dimainkan Indonesia sekarang juga. Pertama, merebut posisi sebagai hub logistik baru di ASEAN. Kedua, menyerap talenta-talenta kelas dunia yang baru saja dilepas oleh Singapura. Dan yang ketiga, ini yang paling ambisius, secara bertahap menggeser pusat gravitasi ekonomi di kawasan ini ke Indonesia.
Dan ini semua bukan cuma angan-angan loh. Indonesia sebenarnya udah punya rencananya. Namanya Visi Logistik Indonesia 2025. Ini adalah blueprint nasional yang didukung oleh platform canggih bernama NLE atau National Logistic Ecosystem. Anggap aja ini mesin di balik ambisi besar Indonesia. Rencana itu juga didukung oleh aksi nyata. Pemerintah lagi gencar-gencarnya mengembangkan pelabuhan strategis seperti Batu Ampar dan Tanjung Priok. Dan untuk menarik talenta terbaik, jalur Golden Visa yang baru dibuka itu ibarat karpet merah yang digelar untuk para profesional dan investor kelas dunia. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua analisis ini. Apa yang kita saksikan ini bukanlah permainan di mana ada yang menang dan ada yang kalah. Ini adalah sebuah penyeimbangan kembali kekuatan ekonomi di level regional, sebuah kalibrasi ulang. Tentu saja, Singapura juga nggak akan tinggal diam. Mereka itu pemain yang cerdas. Mereka sedang beradaptasi dengan sangat cepat. Fokus mereka sekarang bergeser ke sektor deep tech seperti AI dan komputasi kuantum, sambil pintar-pintar mengunduh uang dari turis lewat konser dan event-event global. Mereka bukan korban, mereka adalah pemain yang adaptif. Nah, disinilah kita bisa lihat perbandingan strateginya. Singapura bergerak menuju ekonomi teknologi canggih dan berbasis pengalaman. Di sisi lain, Indonesia punya kesempatan emas untuk membangun kekuatan fundamental di industri dan logistik sambil mencomot talenta-talenta terbaik yang dilepas Singapura. Inilah peta ekonomi baru ASEAN. Jadi, sekali lagi, poin utamanya adalah ini. Ini bukan cerita tentang jatuhnya Singapura. Ini adalah cerita tentang penyeimbangan kembali kekuatan ekonomi di seluruh kawasan kita, sebuah kalibrasi ulang yang membuka kesempatan bersejarah. Kita tutup pembahasan kali ini di sini. Singapura sedang bergerak, Indonesia punya momentum. Panggung sudah disiapkan untuk sebuah era baru di ASEAN. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada peluang, karena peluang itu jelas ada di depan mata. Pertanyaannya adalah, apakah kita, sebagai Indonesia, benar-benar siap untuk merebutnya? Baiklah. Kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.